Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisolin Mahmud. Saya dari Fakultas Hukum sore 2018. NPM saya 718411921. Nah, saya di sini akan menyelesaikan tugas dari hukum pariwisata. Ya, pertanyaannya yang pertama, situasi lingkungan kita seperti apa? Yang kedua, situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Sedangkan yang ketiga, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut. Saya akan menjawab yang pertama. Lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial serta kondusif, ekonomi yang relatif stabil, dan geografis. Apa yang dimaksud lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model kompetensi manusia pariwisata adalah lingkungan politik, yaitu cara kita mengelola sumber daya manusia untuk terus membenahi serta merawat tempat-tempat wisata yang ada di daerah setempat atau di sekitar kita. Nah, di sini perlu adanya pengembangan, lebih khususnya atau lebih dominannya yaitu pengembangan sumber daya manusianya agar pariwisata di daerah kita atau di daerah sekitar itu menjadi pariwisata yang bagus serta menumbuhkan nilai ekonomi. Nah, untuk keamanan yang potensial serta kondusif ini, yang dimaksud keamanan yang potensial dan kondusif di tempat wisata ini tentu akan banyak kejahatan, baik itu copet, kejahatan seksual dan lain-lain. Nah, di sini perlu adanya keamanan yang potensial serta kondusif agar para pengunjung, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing, nyaman terhadap wisata yang kita miliki. Untuk ekonomi yang relatif stabil, dengan adanya pariwisata di negara kita tentunya dapat menumbuhkan nilai ekonomi yang relatif naik. Minimal nilai ekonomi di daerah tersebut relatif stabil. Bisa dibilang angka pengangguran di tempat tersebut berkurang. Untuk masalah geografis. Geografis di sini merupakan suatu tempat atau daerah di mana tempat pariwisata itu berada. Semisal di Sumeneb. Nah, itu letak geografisnya seperti apa? Apa yang bisa dikembangkan di daerah Sumeneb tersebut? Di daerah geografis tersebut. Yang kedua, situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model kompetensi manusia pariwisata di Indonesia. Nah, untuk situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai, manajerial yang demokratis, terbuka dan akrab, budaya organisasi yang mendukung. Maksud dari situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan memadai. Nah, di sini ini nyambung dengan manajerial yang demokratis. Nah, di mana situasi keuangan atau situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai. Di sini harus ada keterbukaan dan harus ada saling percaya untuk budaya organisasi yang mendukung. Nah, ada banyak organisasi di Indonesia yang mendukungnya suatu tempat pariwisata di Indonesia. Ada banyak sekali, bukan hanya satu.
Untuk yang nomor 3, bagaimana model kompetensi manusia pariwisata tersebut? Nah, model kompetensi manusia pariwisata yang dikembangkan adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap, dan kepribadian, kemampuan manajerial, dan model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat. Nah, yang dimaksud tadi itu kompetensi manusia pariwisata yang dikembangkan adalah sumber daya manusianya. Itu jelas, dikarenakan pariwisata tersebut memerlukan sumber daya manusia yang memang mempunyai basic atau kemampuan di tempat itu, di wisata tersebut. Sikap dan kepribadian yang tanggung jawab serta jujur harus diutamakan, dan kemampuan manajerial, kemampuan dalam mengatur hal-hal, baik itu memanage keuangan dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu model kompetensi. Model kompetensi di sini manusia tersebut harus dibekali dengan kompetensi yang cukup, yang bisa memajukan wisata yang ada di Indonesia. Semisal di wisata kita ada wisatawan asing. Nah, model kompetensi yang dibutuhkan untuk sumber daya manusianya yaitu yang pertama, tahu akan bahasa asing tersebut. Nah, untuk yang kalimat akhirnya yaitu manusia pariwisata, di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat. Nah, manusia pariwisata di dalamnya yaitu pelaku. Nah, pelaku di sini bisa dibilang pengunjung. Pengunjung seperti apa yang perlu kita ketahui? Jika pengunjung itu lokal, kita cukup menggunakan bahasa lokal, tidak apa-apa. Akan tetapi jika pelaku wisata tersebut asing, perlu adanya seseorang yang memandu, yang bisa akan bahasa asing yang wisatawan tersebut datangi. Untuk pengelolaan objek wisata yang berasal dari masyarakat, tentu pengelolaan objek wisata menurut saya diharuskan itu merupakan masyarakat tersebut. Misal wisata ada di Sumeneb. Nah, tentunya pengelola objek wisata itu harus banyak dari masyarakat Sumeneb. Dikarenakan apa? Untuk menumbuhkan nilai ekonomi yang relatif naik, meningkat, minimal stabil. Dikarenakan jika hal tersebut tidak digunakan atau pengelola objek wisata tidak berasal dari wilayah atau masyarakat sekitar, tentunya angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat dan ekonomi di daerah tersebut akan menurun. Sekian presentasi secara lisan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.